Saksikan Selasar Budi sesaat lagi yang didukung oleh Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Inilah Nurman Ritonga, seorang kori tunanetra. Ia mengalami kebutaan saat berumur 3 tahun akibat penyakit yang dideritanya. Warga desa Bandar Halipah, Kecamatan Medan Tembung ini tinggal bersama istrinya yang juga seorang tunanetra, beserta anak dan cucunya. Di balik keterbatasan yang dimilikinya, tidak menjadikan pria 62 tahun ini diam. Ia mengisi hari-harinya dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan positif yang dilakoninya adalah mengajar membaca Al-Quran. Sudah sejak lama Nurman mengabdikan dirinya untuk mengajar membaca Al-Quran Braille. Siswanya berasal dari beragam kalangan, terutamanya adalah para tunanetra yang sama seperti dirinya. Di balik keterbatasan indera penglihatan yang ia derita, lantas tidak membuat pria parubaya ini berdiam diri. Ia terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat, terkhususnya bagi para orang-orang yang senasib dengan dirinya. Beliau adalah Bapak Nurman Ritonga, pengajar Al-Quran Braille bagi orang-orang tunanetra. Nah, pemirsa, sudah hadir bersama saya Bapak Nurman Ritonga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini Bapak? Alhamdulillah sehat baik ini. Nah Bapak, sebelum menjadi pengajar Al-Quran Braille, sebelumnya Bapak berprofesi sebagai apa nih Pak? Oh, kalau dulu semenjak kita selesai dari pendidikan tunanetra itu khususnya ya, itu semua keterampilan yang diperoleh di situ terlebih yang buat masa depan kita atau cari nafkah, juru pijat. Nah, itulah yang saya geluti sampai ya anak-anak besar sehingga sekarang mereka sudah berkeluarga. Pada dasarnya itulah. Oke. Kemudian sejak kapan nih Bapak sudah bisa membaca Al-Quran Braille? Kalau bisa membaca Al-Quran Braille itu semenjak saya masuk pendidikan tunanetra tahun 76 ya. Tahun 76 selama saya di situ belajar huruf Latinnya 3 bulan. Di mana itu Pak? Di Jalan Mandala Bebas waktu itu. Setelah itu baru saya belajar Al-Quran, apalagi Al-Quran itu pelajaran ekstrakurikuler dulu itu ya. 3 bulan berikutnya saya bisa mengikuti membaca Al-Quran Braille, seterusnya saya terjun ke MTQ gitu. Kalau secara teknik nih Pak, seperti apa cara membaca Al-Quran Braille ini? Secara tekniknya maupun penulisan, kalau misalnya menuliskan dari kanan ke kiri ya. Kalau membaca dari kiri ke kanan, itulah teknisnya. Ini setelah mampu membaca Al-Quran Braille, ternyata juga Bapak mengajarkan cara membaca Al-Quran Braille ini kepada para tunanetra. Ini sejak kapan Pak? Itu udah 10 tahun yang lewat secara kontinu ya. Selain aktif mengajar membaca Al-Quran Braille, Nurman juga kerap memberikan ceramah di organisasi yang diikutinya, yakni Persatuan Tunanetra Indonesia Sumatera Utara. Kegiatan ceramah biasanya berlangsung dalam arisan pertuni yang diadakan sebulan sekali. Nah, apa yang memotivasi Bapak untuk mau nih mengajarkan cara membaca Al-Quran Braille kepada para tunanetra lainnya? Yang pertama sebenarnya kemauan saya untuk itu, saya bercita-cita memang. Jadi tanpa dimotivasi, asal ada kesempatan. Kebetulan di organisasi membutuhkan saya dan ada juga masyarakat yang membutuhkan, maka saya siap
bagaimana caranya untuk menyalurkan pengetahuan ini. Dari dimanapun saya berada, setiap ada orang yang menginginkan dan mau, saya nggak pernah menolak, Pak. Nah Pak, selain tunanetra, kepada siapa lagi Bapak mengajarkan cara membaca Al-Quran ini? Ada yang sama yang awas atau yang melihat misalnya, terutama anak-anak kami tunanetra, mereka itu kan ada yang sekolah SMA, ada yang SMP, SD dan seterusnya. Maka kepada mereka juga saya ajarkan ini dengan program dari Pertuni untuk menyalurkan pengetahuan ini kepada anak-anak kita. Begitu, Pak. Oke, berarti ini tidak hanya tunanetra Pak yang diajarkan? Tidak. Berarti orang yang bisa melihat pun tetap diajarkan? Bisa. Karena yang jelas mereka kalau yang melihat ini dasarnya bagi saya harus mereka bisa membaca, kenal huruf lah. Kenal huruf ya Pak ya? Kenal huruf ya. Nanti kita luruskan dan tanda-tanda baca yang ada di Quran Braille itu bisa kita sesuaikan dengan yang dipegang mereka. Misalnya kalau lam alif misalnya, di situ bagaimana bentuknya? Begini katanya. Maka itu kita kasih tahu lam alif. Atau misalnya waw ziyadah atau waw tambahan, di situ bagaimana bentuknya? Oh begini Pak, itu berarti waw ziyadah, harus hukumnya seperti ini. Begitu. Jadi gampang sebenarnya Pak. Hukum pembacaannya juga diajarkan berarti ya Pak ya? Apakah Bapak mengajarnya di rumah Bapak sendiri atau gimana? Di rumah kadang-kadang ada juga, tapi kalau di rumah ini kan sangat, waktu saya malam lah paling ada ya. Tapi di luar lah saya yang lebih banyak Pak. Oh di rumah juga ada, di luar juga ada. Iya. Baik Pak Nurman, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Ya pemirsa, ingin tahu seperti apa kegiatan Bapak Nurman Ritonga? Berikut liputannya. Setiap hari Nurman mengajar membaca Al-Quran di beberapa tempat. Siswanya pun beragam, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Ia biasa mengajar membaca Al-Quran untuk anak-anak tunanetra dan anak dari tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia Sumatera Utara. Kegiatan mengajar anak-anak ini berlangsung setiap hari Kamis dan Minggu siang. Untuk anak-anak dari tunanetra, Nurman mengajar menggunakan Al-Quran Braille, sementara siswanya menggunakan Al-Quran biasa. Nurman pun menggunakan metode khusus dalam mengajari mereka. Di lain kesempatan, Nurman juga mengajar para tunanetra dewasa di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Kegiatan ini dihadiri para tunanetra dari beragam kalangan. Tidak hanya Nurman yang mengajarkan membaca Al-Quran, ia juga dibantu oleh pengurus ITMI lainnya. Selain membaca Al-Quran, kegiatan yang berlangsung di Musolah Jalan Sei Bengawan ini juga membahas tafsir Al-Quran. Tujuannya agar para anggota semakin mengerti kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nurman meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengajar membaca Al-Quran, terutamanya bagi para tunanetra. Ia tak mementingkan bayaran untuk dirinya. Baginya, menebarkan ilmu agama yang diperolehnya adalah hal yang utama, sekaligus mengharapkan keberkahan hidup dari Sang Maha Pencipta. Nah Pak, kemudian ini di catatan saya bahwa ternyata Bapak tidak hanya mengajarkan ilmu Al-Quran Braille, tetapi juga mengajarkan membaca tulisan Latin ya Pak ya? Iya. Nah ini seperti apa Pak cara-caranya? Seperti yang saya katakan tadi, kita ada mereka sudah siap alat tulis, reglet namanya ya. Maka di situ kita contohkan baik secara contoh tulisan maupun membaca, demikian juga cara menulisnya itu bagaimana. Seperti yang saya contohkan tadi kan, yang di dalam satu petak itu ada 6 lubang misalnya. Nah, itu tekniknya kita berikan sama mereka. Tetapi kalau sudah tahu dia urutan, misalnya kalau mau dia pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, tinggal kita katakan menulis sin misalnya bagaimana. Ya kita katakan 1, 2, 4. Jadi udah tahu dia di mana itu. Karena di dalam petak itu yang 6 lubang itu 3 kanan, 3 kiri. 1, 2, 3 itu kanan. 4, 5, 6 kiri. Jadi kalau udah tahu dia posisi itu kemana dia tojokkan itu alat tulis itu, udah gampang Pak. Sudah gampang. Iya. Teknik yang lain ada juga, misalnya kiri penuh, kanan penuh.
Nah, jadi sudah tahu dia meletakkan itu. Kalau kiri penuh, itulah 4, 5, 6. Kalau kanan penuh berarti 1, 2, 3. Nah, itulah cara mengajarkannya sama Cara mengajarkannya tunanetra ya? ini. Iya. Oke. Selain mengajar membaca Al-Quran, Nurman juga mengajarkan menulis ayat-ayat Al-Quran dalam huruf Braille. Ia dengan telaten dan sabar mengajari anak-anak ini. Nah kemudian pemirsa, ternyata kabarnya ini Bapak Nurman juga adalah Qori tunanetra ya Pak ya, yang berprestasi pada tahun 1979 Iya. di tingkat nasional. Nah benar begitu ya Pak ya? Nah ini seperti apa Pak pengalamannya? Kalau di prestasi nasional, tingkat nasional Indonesia memang belum Pak. Tingkat nasional provinsi, ya di daerah, iya. Oke. Oh berarti ini tingkat nasional provinsi ya Iya, Pak ya? iya. Oke. Nah saat itu jadi juara berapa Pak di? Supaya tingkat bisa itu? dikirim memang harus juara 1 Pak. Supaya bisa misalnya ke nasional, tingkat nasional harus juara 1 dari provinsi ya. Nah kemudian di catatan saya juga ada dikatakan bahwa Bapak Nurman ini juga pendiri ya Pak ya, salah satu pendiri dari organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia Sumatera Utara atau Pertuni Sumut ya Pak ya. Iya, iya. Nah ini seperti apa nih Pak kisah di balik berdirinya Pertuni ini sendiri? Kisah berdirinya Pertuni ini yang menginspirasi kita memang dari pusat dulunya. Berdiri di pusat itu tahun 26 Januari, maka seterusnya berkembanglah ke daerah-daerah sehingga pada waktu itu kita berdiri yang nomor 11 dari seluruh provinsi. Oke. Makanya waktu itu namanya Perwalian 11, ketika itu namanya masih organisasi sosial Pak. Artinya satu yang kita pikirkan perlu satu wadah untuk bagaimana menyampaikan aspirasi dan sebagai yang berhak kita dari tunanetra ini warga negara Indonesia dan harus memang pemerintah yang memperhatikan kita. Maka kita bentuklah suatu wadah yang namanya Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Nah apakah sampai sekarang Bapak masih tetap aktif di Pertuni atau seperti apa ini? Masih aktif. Cuma di tingkat Kota Madia sekarang. Dulu waktu berdirinya dari provinsi, apalagi waktu Orsos itu saya waktu itu kan karena termasuk pendirinya, maka selalu sampai sekarang pun memang kita nggak pernah minta jadi kepengurusan Pak. Cuma mereka harus, ya begitulah mungkin pendapat mereka harus saya ditempatkan di situ. Nggak pernah saya minta jabatan itu Pak. Tapi mereka selalu memakai ya. Mempercayakannya ya Pak ya? Yang bisa dianggap mereka saling membantu barangkali ya. Nah sampai sekarang saya sudah lama itu meminta supaya istirahat saya dulu. Karena bagaimanapun usia saya kan sudah mulai lanjut. Saya memikirkan ya beramal dan seterusnya. Iya, kami juga tidak terlalu memberatkan. Masih begitu kata mereka kan. Tapi tetap masih diberikan kepercayaan ya Pak ya? Iya, begitu. Baik Pak Nurman, simpan dulu perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan lagi. Baik pemirsa, seperti apa komentar masyarakat mengenai usaha Bapak Nurman Ritonga? Berikut cuplikannya. Menurut saya Pak Nurman itu orangnya lebih teliti sebagai seorang guru. Kalau kita dilatih oleh beliau, itu panjang pendeknya, huruf per huruf, kata per kata itu harus tepat. Intinya dia itu tegas. Jadi kami terbantu dengan diciptakannya huruf Braille ini untuk Al-Quran. Jadi bisa untuk kita amalkan kesehari-hari di rumah, untuk sendiri pun selesai sholat itu sangat alhamdulillah lah. Di sini kami juga dapat mengerti lebih jelas lagi ucapan dia karena kami baca ini dia feelingnya pendengarannya jelas. Jadi dia mengucapkan jelas, kami pun bisa nangkap apa yang diucapkan dia. Terutama kita juga seperti kami tunanetra bisa membaca Al-Quran dengan lancar, mengerti bacaan pendek panjangnya. Jadi dalam sholat pun kami bisa membetulkan bacaan dalam sholat. Pak Nurman mengajar dengan penuh semangat dan tidak pernah menyerah. Saya pengennya kalau udah pandai mengajar orang-orang.
Baik Pak Nurman, berbicara tentang kesulitan dalam mengajar Al-Quran, kemudian tafsir, bahkan berorganisasi nih Pak. Apa saja sih kesulitan yang sering Bapak hadapi? Kalau masalah mengajarkan Al-Quran itu saya rasa nggak pernah ada kesulitan Pak. Tinggal kemauan daripada yang kita bimbing. Kalau mereka juga rajin datang misalnya, kita juga semangat ya. Kalau rajin datang juga semangat yang mengajarkannya Pak ya? Iya, semangat kita. Jadi kalau di bidang yang lain-lain, ini yang memfasilitasi kami ini belajar ini sebenarnya sudah cukup banyak dari donatur Pak. Ada yang menyumbangkan Al-Quran walaupun itu dibeli ya. Ada donatur yang siap memberikan transport peserta. Ada juga yang memfasilitasi misalnya ya bagaimana apa yang dibutuhkan misalnya. Apakah sehariannya seperti konsumsi misalnya dan sebagainya. Saya kira itulah donatur itu Pak. Semakin murah memang mereka bagi kita. Tapi kalau berbicara misalnya kesulitan di organisasi, ya jelas ada. Seperti yang saya sering menyampaikan ini Pak di instansi juga, baik di legislatif kita, agar kiranya janganlah disamakan kami dengan seorang yang koruptor masalah memperoleh dana kegiatan di organisasi. Terutama, jadi ada pandangan bahwa ada penyelewengan dana di Pertuni Pak? Atau tidak, bukan begitu. Maksudnya orang yang melakukan korupsi Pak, kan banyak kita dengar sekarang. Ya. Pernah itu kami buat suatu permohonan kepentingan kami dalam mengadakan SOP, standar operasi kegiatan organisasi, yang dibuat mereka sebagai alasan bansos di stop, hibah di stop, karena banyak pejabat sekarang yang menyalahgunakan. Loh, apa hubungannya dengan kita, kan begitu. Nah, sementara kalau kita pikir-pikir seberapa sih yang diberikan mereka sama kita itu, apalagi yang namanya tahunan atau 5 tahunan misalnya, seperti Munas atau Musda atau Muscap. Tapi ya itulah, seharusnya jangan mereka berpikir ke sana. Sebab kalau kita bandingkan BLT terhadap para tunanetra ini atau BPJS, belumlah merata. Berarti mungkin terkesan katakanlah pelit ya Pak untuk boleh untuk dikatakan kegiatan-kegiatan begitu Pak. Iya, terlalu berpikir mereka sama kita. Padahal kalau kita dibantu, tak akan, nggak ada lah yang kita korupsikan. Seberapa sih itu? Ya. Paling nanti yang kita gunakan kegiatan-kegiatan yang stimulan. Pembinaan juga, itu juga dananya dialokasikan untuk kegiatan ya seharusnya Pak Iya, ya? mereka membuat masuklah kami di APBD atau di APBDP, itu kan wajar itu Pak. Benar. Atau di bansos atau di hibah, wajar. Sebab di dalam agama kita pun kan harus ada pemerintah itu memberikan zakat. Benar. Kemana diberikan mereka? Ada hak seseorang lagi di dalamnya ya Pak ya? Ada. Dari situ saja kita perhitungkan. Janganlah mereka terlalu berpikir. Apalagi kami gunakan bukan secara pribadi, secara organisasinya kan. Baik, nah ini mungkin menjadi evaluasi nih bagi pemerintah. Ya mudah-mudahan kita Pak, ya Pak ya di sini ya. Iya. Baik, nah Pak, untuk cara mensiasati beberapa kesulitan yang Bapak hadapi baik di organisasi, dalam mengajar tafsir dan Al-Quran, ini seperti apa Pak siasat yang Bapak jalankan? Itu bisa kita katakan, kita sugesti para peserta ini supaya jangan malas-malas, karena gunakanlah uang kalian itu, hasil pendapatan kalian itu untuk menuntut ilmu. Itu jadi tabungan kalian di akhirat. Jangan kalian merasa rugi kalau mengeluarkan ongkos datang kemari. Itu juga termasuk teknik kita, sugesti kita untuk mereka. Contoh, kalau hari Kamis itu saya masuk, tidak 2 jam itu saya isi dengan menerangkan tafsir, tidak Pak. Karena fokus kita bagaimana mereka itu supaya lebih menggeluti, memahami baik tajwid maupun daripada membaca Al-Quran itu. Cukup yang kita berikan keterangan 1, 2, 3 ayat, nanti mereka akan ikut kita sesuaikan dengan apa yang paling lemah di antara mereka. Masalah sholat kah? Masalah zakat kah? Masalah memperbandingkan agama kah? Jadi itu kita sesuaikan supaya mereka lebih banyak wawasannya dan mereka mengetahui bagaimana pentingnya memahami agama itu. Begitu ya, Pak. Benar sekali ya Pak. Iya. Selain mendatangi perkumpulan ataupun lembaga tunanetra, Nurman juga mengajar mengaji kepada anak-anak tunanetra secara khusus.
ia mendatangi rumah tempat anak-anak ini tinggal dan mengajar di sana. Kemudian nih Pak, usia Bapak tidak lagi muda ya, katakanlah seperti Iya. itu, sudah lanjut. Iya, 62 Pak. 62 tahun. Nah, Iya. apa yang memotivasi Bapak untuk terus mau nih mengajar, memberikan pelajaran tentang Al-Quran? Oh, yang memotivasi saya hanya masalah lillah karena Allah Pak. Karena inilah yang saya anggap sebagai amal jariah saya ketika saya meninggalkan dunia ini nanti. Ada yang saya tinggalkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu saya tidak terlalu memikirkan harus begini, harus begitu. Saya tidak bisa datang kalau nggak begini, saya tidak cukup kalau nggak begini. Saya nggak pernah mengeluhkan itu Pak. Nah, jadi oleh karena itu untung dan syukur saya masih ada orang yang mau belajar. Itu saja. Mau mereka belajar, mau mengambil ilmu dengan sendirinya, bisa kita membantu secara umum di dalam keagamaan ini. Mereka akan berkembang dan mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh. Nah, kan begitu. Demikian juga kepada ya keturunan-keturunan mereka. Makanya anak-anak mereka itu, anak-anak kami itu kita agrit supaya bisa minimal membaca Al-Quran. Lantas mau sampai kapan ini Pak memberikan pelajaran untuk mereka? Kalau menurut saya nggak ada batas Pak, nggak ada. Selagi sehat, selagi kita bisa berfungsi, tidak menjadi beban terhadap kehadiran kita, saya siap. Nah, kemudian terakhir nih Pak, apa nih pesan Bapak untuk para difabel yang mungkin menyaksikan tayangan ini? Nah, saya harap kepada difabel, mudah-mudahan ini diperbincangkan ini menjadilah sebagai pemikiran bagi kita-kita supaya lebih mau menuntut ilmu dan mau melaksanakan ibadah secara tekun. Janganlah hanya kita memikirkan keduniaan ini. Karena tahulah kalau dunia ini seberapa banyak sih, seberapa yang kita nikmati, bukan yang terakhir di sini. Jadi kepada saudara-saudara, mari kita menyadari baik daripada melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia supaya ditingkatkan. Jangan usahakan tidak membuat ketersinggungan orang. Itulah yang saya harapkan kepada kita-kita. Ingatlah hubungan sesama manusia itu perlu, apalagi hubungan dengan Allah. Berbuatlah yang paling baik selagi hidup kita di dunia ini. Tidak usah mencari masalah-masalah yang hanya membuat keresahan bahkan kepada diri kita sendiri. Saya kira begitu. Kerugian bagi diri sendiri dan orang lain ya Pak. Iya. Wah, menarik sekali nih Pak perbincangan kita. Semoga dari perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Dan sukses terus untuk kegiatan Bapak. Semoga semakin banyak nih anak-anak yang bisa membaca Al-Quran dan memahami ilmu tafsir. Ya pemirsa, keterbatasan penglihatan yang dimilikinya lantas tidak membuatnya gentar. Dengan ini ia menunjukkan bahwa para disabilitas juga bisa membuktikan bahwa mereka produktif. Dengan semangat dan ilmu mereka bisa menolong sesama. Sekian program Selasar Budi, saya Rizal Lubis, tebarkan selalu nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.